Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi shalom. Oke, kita bersyukur karena pada pagi hari ini kita bisa datang bersama-sama, kita bisa berkumpul, kita bisa melihat satu dengan yang lain. Jemaat dikasihi Tuhan, kita juga akan mengingat kembali bagaimana Yesus Kristus datang ke dunia. Dia yang rela mati untuk kita, dia yang disalibkan dan dia yang bangkit untuk menyediakan tempat bagi kita. Mari saya mengajak kita merenungkan kembali, kita datang ke hadirat Tuhan dan bersaat teduh dimulai. Amin. Kasih Allah yang begitu besar, Dia yang rela berkorban untuk kita. Seperti yang dikatakan firman Tuhan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari kita nyanyikan satu pujian, Kasih Allahku. Kita katakan sama-sama, kita percaya bahwa Tuhan begitu besar. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Katakan sekali lagi. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Katakan bersyukur. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah kau Tuhan, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah kau Tuhan. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita katakan sekali lagi. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Benar Tuhan, ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Katakan bersyukur. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah kau. Mengajak kita untuk berdiri.
bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan selama hidupku. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Pertolongan kita pagi ini datang dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta sekalian isinya. Ia yang memeliharakan kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan Ia tidak pernah meninggalkan kita perbuatan tangannya. Turunlah atas saudara semua kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus di dalam Roh Kudus. Pujian hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang besar. Haleluya, haleluya, ketiganya yang besar. Hormat bagi Raja Surga, Tuhan umat manusia. Hormat bagi Raja Salam di seluruh dunia. Haleluya, haleluya, di seluruh dunia. Haleluya, persembahan bala kerajaanmu diletakkan tiap malam di hadapan tatamu. Haleluya, haleluya, di hadapan tatamu. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, begitu besar Tuhan kasih-Mu, begitu besar anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, atas anugerah yang Kau berikan kepada kami. Tuhan, kami menyadari begitu banyak keterbatasan kami, begitu banyak kelemahan kami, begitu banyak kekurangan kami. Tapi kami datang pada pagi hari ini karena kami butuh Engkau Tuhan. Kami sangat membutuhkan Engkau. Kami yang banyak keterbatasan, kami yang banyak kelemahan. Tuhan, kami menyadari begitu banyak hal yang kami lakukan tanpa Engkau. Begitu banyak hal yang kami lakukan untuk mengecewakan Engkau. Tapi Tuhan, tolong pulihkan hati kami. Tuhan, mampukan kami. Tuhan, layakkan kami. Supaya kami datang pada hari ini bisa menikmati, bisa merasakan hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Ampuni setiap kesalahan dan dosa-dosa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, jemaat dikasih Tuhan, ada sukacita? Amin. Mari kita nyanyikan satu pujian kasih Allah tak berkesudahan. Kita percaya bahwa Tuhan yang penuh kasih, Dia yang penuh anugerah, sehingga Dia rela
dunia untuk kita. Mari kita sama-sama katakan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Katakan sekali lagi. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita aku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita aku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kita katakan sekali lagi, kasih Allah, karena benar kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita aku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita aku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Katakan sekali lagi. Dengan sukacita aku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Amin. Kita akan nyanyikan satu pujian sukacita lagi dengan pujian Kami Terima. Mari kita memuji Tuhan dengan hati yang sukacita, karena kita percaya bahwa kita yang telah ditebus oleh darahnya yang mahal. Mari kita katakan. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Katakan, kami baik kudus-Mu, kami baik kudus-Mu, sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari apa? Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan,
Sama-sama kita katakan, berlari sampai tujuan. Untuk mendapatkan apa? Mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kasih-Mu Tuhan, kami terima kemenangannya Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, dimanapun kami akan berdiri, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Katakan sama-sama. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, dimanapun kami akan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Katakan di situ pasti. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Sekali lagi katakan. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Saya persilakan kita untuk duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kini saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu mari kita menyiapkan hati kita. Kita memfokuskan diri kita kepada Tuhan. Dan kita nyanyikan satu pujian. Indahnya kasih Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan sungguh ajaib. Mari sama-sama kita katakan, Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setia-Mu yang tak pernah berakhir. Sama-sama kita katakan, ku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Benar Tuhan, semua yang ku alami bersama-Mu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Bersama-sama kita katakan, Tuhan, sungguh ku bersyukur. Benar Tuhan, Kau menyertai hidup kami. Menyertai hidup selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setia-Mu yang tak pernah berakhir. Kita katakan, aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersama-Mu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku.
Tuhan, inilah doa kami, kerinduan kami di hadapan Tuhan. Sebagai ungkapan syukur kami kehadirat Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami bisa hadir bersama-sama di tempat ini, semua oleh karena kebaikan Tuhan, semua oleh karena kasih Tuhan, semua oleh karena karya Tuhan untuk kami umat-Mu di tempat ini. Bukan untuk Engkau Tuhan, tetapi semua untuk kami. Oleh sebab itu pada pagi hari ini, biarlah segenap pujian kami, biarlah berkenan kepada Tuhan menjadi korban persembahan di hadapan Tuhan. Dan sebagai puncak dari puji-pujian kami persiapkan seluruh hati kami, hidup kami, untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu. Oleh sebab itu berbicaralah Engkau Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Dan biarlah kami menjadi tanah-tanah yang siap untuk ditabur dan diisi kebenaran firman-Mu dengan segala kerinduan kami di hadapan Tuhan. Berkati kami hamba-Mu, berkati kami pelayan-pelayan Tuhan, baik pemimpin pujian, singer, pemain musik yang telah melayani Tuhan, dan kami hamba-Mu yang akan membawakan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan urapi kami, dan kiranya Tuhan memakai kami untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan atas segala kemurahannya. Dan pada pagi hari ini juga saya sangat bersyukur di hadapan Tuhan, karena ini merupakan momen yang istimewa. Saya boleh ada di tempat ini ketepatan dengan momen yang istimewa. Kemarin Bapak Gembala, Bapak Pendeta Hendrawan, sekaligus senior dan orang tua saya, ulang tahun. Dan hari ini memperingati ulang tahun pernikahan yang ke-56. Ya. Selamat ulang tahun Pak Hen. Selamat ulang tahun pernikahan Bapak Ibu Hen. Ya. Semua oleh karena kemurahan Tuhan, karena ya, ini orang tua saya. Saya ada di gereja ini sudah kurang lebih 28 tahun Bapak Ibu. Sebelum saya menikah. Waktu itu saya masih muda, masih agak ganteng dikit gitu loh. Enggak jelek ini. Betul-betul saya mengerti, ya, mengerti apa yang terjadi, ya, kasihnya terhadap hamba-hamba Tuhan, terhadap jemaat Tuhan. Dan pada pagi hari ini saya diberikan kesempatan yang spesial ini untuk membagikan firman Tuhan untuk Bapak Ibu semua. Saya kira ini bukan hanya untuk Bapak Ibu Hen, tetapi untuk semua jemaat Tuhan di tempat ini. Marilah kita akan membuka Alkitab kita. Saya diberikan tema Bapak Ibu, yaitu mengenal kasih yang tak terbatas. Oke. Ayatnya Bapak Ibu, kita baca Efesus pasal yang ketiga ayat 14 dan 21. Ini bacaan ini sangat panjang, tetapi akan saya tambahi. Jadi ayat sebelumnya. Jadi saya akan mulai ayat ke-13. Demikian saya bacakan bunyi firman Tuhan. Sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku. Karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih.
Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Sekali lagi tema kita adalah mengenal kasih yang tak terbatas. Ini merupakan kelihatannya sederhana, Bapak Ibu, mengenal kasih yang tidak terbatas itu. Tetapi kalau kita berbicara mengenal kasih, tetapi kasih itu tidak terbatas. Kalau konsentrasi kita di dalam ayat yang ke-18, yang ke-18 dan 19, betapa dalamnya, betapa panjangnya, betapa lebarnya, betapa tingginya. Itu gambaran yang sudah tidak terukur. Jadi sepertinya kita melihat sesuatu bahasan, mengenal sesuatu yang sebenarnya tidak mungkin untuk kita kenal semuanya. Gitu. Tetapi justru itulah makna di dalam kekristenan itu, bagaimana bahwa kita hidup di dalam suatu kasih yang tidak terbatas itu, dengan arti bahwa kita tidak akan mungkin kekurangan kasih itu. Nah, kemungkinan Bapak Ibu, bahwa Rasul Paulus melihat jemaat-jemaat Tuhan pada waktu itu ada dalam suatu titik kondisi di mana bahwa orang-orang Kristen kurang menghargai kasih Kristus. Dan ini juga masih terjadi saat ini. Kita melihat bahwa masih banyak orang-orang Kristen yang kurang menghargai kasih Kristus. Kasih itu sudah dianggap sesuatu yang biasa. Sehingga ya ke gereja, yang penting ke gereja gitu. Yang penting melakukan ini, yang penting melakukan itu, seperti itu. Ya. Mereka kurang menghargai kasih Kristus. Oleh karena banyak yang kurang menghargai kasih Kristus itu, ada kalanya mereka bisa mendapatkan suatu kondisi, dan kondisi itu menyebabkan dia tawar. Dan oleh sebab itu Rasul Paulus di sini mengungkapkan dalam sebuah doa. Ini doa, Bapak Ibu. Apa yang kita baca ini adalah latar belakangnya adalah doa Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan yang ada di Efesus. Bapak Ibu pernah berdoa? Bagaimana kalau kita berdoa? Kalau kita berdoa kan biasanya pribadi atau sendiri seperti itu dan langsung. Tetapi doa ini kan diungkapkan dalam surat. Diungkapkan dalam surat doa ini. Ditujukan kepada jemaat yang ada di Efesus pada waktu itu. Dan dalam doa itu jelas terkandung suatu harapan. Karena ini bukan sekedar doa, saya kira. Tetapi ini lebih kepada hubungan yang spesialis antara orang tua terhadap anak. Mengingat bahwa jemaat Efesus ini adalah dirintis dan didirikan oleh Rasul Paulus. Ini merupakan sesuatu hubungan yang spesial antara orang tua terhadap anak. Hubungannya spesial antara gembala dan jemaatnya. Perlu kita ketahui, mungkin ada Bapak Ibu jemaat Tuhan di tempat ini yang sekiranya kurang mengerti atau kurang memahami bagaimana hati seorang gembala. Seorang hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu selalu berpikir seperti ini. Hatinya itu untuk jemaat. Ketika hari Minggu misalnya, kayak hari seperti ini. Melihat di antara jemaat satu persatu. Siapa tahu yang tidak hadir gitu. Hati seorang gembala itu seperti ini. Kenapa ya enggak hadir ya?
Jangan-jangan ada ini. Jangan-jangan ada persoalan. Jangan-jangan ada sakit. Itu pikiran seorang gembala. Jadi ketika melihat jemaat Tuhan tidak hadir, tidak ada, itu selalu berpikiran seperti itu Bapak Ibu. Kenapa ya nggak hadir? Ada masalah apa ya? Seperti itu. Kadang-kadang aja jemaat nggak mengerti ya hal itu. Ya saya sampaikan ini kepada jemaat di Munusewu, sehingga sekarang kalau nggak hadir itu WA. Ya. Kalau sakit ya saya langsung besuki, kalau cuma main ya. Gitu. Bapak Ibu ini dikasih Tuhan. Ini hati Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus. Bukan hanya sekedar doa sebenarnya. Ini ibarat orang tua ya terhadap anaknya. Ketika berpesan kepada anaknya, Le, tak dungakno yo. Kamu bisa belajar, kamu bisa sekolah yang pinter, yang baik. Kamu nanti bisa menjadi pegawai, kamu bisa menjadi orang yang sukses. Ini bukan hanya sekadar harapan atau doa biasa, tetapi ini merupakan satu dukungan moral. Dan mengapa ini penting sekali bagi Rasul Paulus disampaikan kepada jemaat yang ada di Efesus. Dan doa ini adalah bagaimana kita bisa mengenal kasih Kristus itu. Mengapa harus mengenal kasih itu? Kan lebih baik sebenarnya anakku atau saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kami rindu, kami berdoa supaya semua bisa mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kan itu sebenarnya lebih baik menurut kita. Oh, kami berdoa supaya kamu lebih setia kepada Tuhan. Tetapi tidak. Rasul Paulus justru berdoa bagaimana jemaat Tuhan itu mengenal kasih Kristus. Apakah jemaat Efesus tidak mengenal kasih Kristus? Mengenal. Secara teori sudah mengenal. Bagaimana Kristus mati untuk menebus segala dosa-dosa umatnya. Bagaimana ketika semua umat Tuhan yang dahulu adalah orang yang harus dihukum. Tetapi oleh karena Kristus, semua bisa mendapatkan keselamatan. Jemaat tahu. Jemaat tahu bahwa semua oleh karena kasih itu tahu. Tetapi Rasul Paulus lebih menekankan kembali, ini bukan sekedar teori. Seringkali orang bisa hanya mengenal saja, oh aku tahu ya, seluruh isi Alkitab bahkan runtutnya dari Kejadian, tema besarnya dari Kejadian sampai Wahyu. Ada orang-orang yang pinter kayak gitu. Apalagi lulusan-lulusan anak teologi sekarang, aduh pinter-pinter banget. Dulu zaman saya untuk kamus bahasa Yunani interlinear aja kita nggak bisa beli. Sekarang semua tersedia. Dan ketika sedia semua, otak saya sudah nggak nututi. Udah lemot banget, udah belajar berkali-kali ya nggak nyantol. Gitu. Tetapi bagi yang muda-muda ada kesempatannya begitu luar biasa. Tetapi ingat bahwa pengiringan kita kepada Tuhan bukan sesuatu yang kita terima. Bukan berbicara kepada sesuatu yang teori. Tetapi bagaimana bahwa Rasul Paulus ketika memberikan surat ini kepada jemaat Efesus adalah bagaimana dalam hatinya adalah mengungkapkan kasih itu. Di lain sisi Rasul Paulus mengharapkan suatu jemaat itu bisa mengenal kasih itu. Tetapi di lain sisi Rasul Paulus memberikan sesuatu keteladanan bagaimana bahwa ini merupakan suatu ungkapan kasih yang diberikan Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan. Suatu dukungan moral, sesuatu pengharapan di mana orang Kristen seharusnya tidak hanya mengerti akan teori-teori, tetapi bagaimana orang-orang Kristen lebih kepada mengenal, memahami kasih itu. Sekali lagi ini bukan berbicara mengenai suatu teori, tetapi ini berbicara mengenai suatu tindakan praktis. Dan oleh sebab itu Rasul Paulus mengungkapkan dalam kita, mengajak dalam kehidupan kita, bagaimana supaya kita ini bisa mengenal kasih Kristus itu. Ya. Saya kira semua sudah mengerti bahwa kasih yang dimaksud adalah kasih agape. Kasih ini adalah suatu kasih agape.
Kasih yang tanpa batas. Kenapa tidak mengenal kasih yang eros, yang berbicara mengenai hubungan laki-laki dan perempuan, atau hal yang bersifat romantis, atau philia, kasih persahabatan, atau storge, hubungan kekeluargaan antara kasih orang tua terhadap anak dan sebagainya. Tetapi kita lebih mengenal sesuatu yang sangat yang tidak terbatas, itu adalah kasih philia, kasih agape. Nah, kita sudah jelas, kita sudah batasi bahwa kasih yang dimaksud adalah kasih yang agape. Dan bagaimana supaya kita mengenal itu adalah syarat yang pertama adalah kita mengenal Tuhan, Bapak Ibu. Di dalam ayatnya yang ke-14, mulai yang ke-14, bahkan sampai yang ke-16, kita mengenal Tuhan yang mana, seperti itu. Pengenalan kita harus benar, Tuhan yang mana. Seringkali kita disuguhkan kepada suatu perdebatan-perdebatan, terutama berkaitan dengan Tritunggal. Tetapi melalui ini Rasul Paulus mengungkapkan kepada kita bagaimana bahwa Allah Tritunggal itu disuguhkan sedemikian rupa. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga, di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaan menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, 17, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam kamu. Ketiga pribadi Allah dinyatakan oleh Rasul Paulus. Dan ini kita akan melihat suatu ungkapan pembahasan yang lainnya berkenaan dengan Allah Tritunggal itu. Jadi ketika kita mungkin menerima pengajaran-pengajaran yang mengatakan bahwa yang menyelamatkan itu Yahweh, ya, beliaunya sudah tidak bisa berbicara seperti itu. Kan ada ajaran seperti itu. Oh, semua yang memberikan kasih itu Yahweh. Yang menyelamatkan itu Yahweh. Mereka lupa bahwa ketiga pribadi inilah yang bekerja bersama-sama. Kalau kita mendengar beberapa analogi mengenai suatu Tritunggal, ya kita tidak akan ketemu. Tetapi kalau analogi itu adalah dikaitkan dengan kehidupan kita, maka kita akan memahaminya. Sebenarnya analogi itu ya, kalau saya pribadi lebih kepada analogi kita, bahwa di dalam hidup manusia ada tubuh, jiwa, dan roh. Gak usah dijelaskan lagi, gak mungkin kita memahami itu. Ya seperti itulah keadaannya. Ketika tubuh ini kan, oleh karena tubuh ini sudah terkutuk oleh dosa, kan akan tertinggal di bumi. Tetapi rohnya akan naik. Tetapi berbeda, tubuh dan roh itu berbeda. Tetapi saat ini menjadi satu. Gitu. Itu analogi yang tepat. Tapi saya tidak akan membahas itu. Tetapi bahasan kita adalah bagaimana kita memiliki kepercayaan yang benar itu. Ya tentunya ketika kita memiliki kepercayaan yang benar, maka seluruh tindakan kita akan benar. Dan oleh karena kita memiliki kepercayaan yang benar di sini dikatakan bagaimana kita bisa mengenal bahwa kasih Kristus itu. Tentunya bahwa oleh karena kasih ini, kasih agape ini bukan kasihnya manusia, tetapi kasih ini adalah kasihnya Tuhan. Manusia nggak punya, Bapak Ibu. Manusia tuh nggak punya kasih agape, yang punya tuh eros, philia, storge, agape nggak punya. Dan oleh sebab itu ketika Tuhan Yesus Kristus melalui Rasul Paulus mengingatkan kepada keluarga-keluarga yang ada di Efesus ini, dikatakan, hei suami kasihilah istrimu. Itu adalah kasih yang philia, agape. Kasih yang agape. Mengapa demikian? Mengapa hubungan suami istri harus kasih yang agape? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, suatu saat ketika usia pernikahan itu, ya, itu menjelang seperti Bapak Hen,
2 minggu yang lalu Ibu Irin ya ke 50 tahun. Eros tuh nggak perlu. Yang dibutuhkan adalah kasih agape. Ketika masih muda, ya masih ada erosnya, ada hubungan lawan jenisnya. Laki-laki mesti punya libido. Ada tek persoalan, 3 hari kemudian libidonya naik. Dia akan berusaha untuk mencari istrinya. Ini yang suami istri. Tetapi ketika sudah usia, apalagi yang seringkali terjadi dalam pernikahan gini, seperti ini. Ketika jaraknya antara laki-laki dan perempuan itu agak jauh. Yang laki-lakinya masih 60 gitu. Terus istrinya itu sudah 70 gitu. Itu akan bermasalah. Bahkan ada seorang istri, maaf ya. Ini pembicaraan dewasa. Ketika ada suatu keluarga bahwa istrinya di usia yang belum tua sebenarnya, sekitar 45-an dan sebagainya. Sudah nggak punya hasrat, nggak ada libido. Nah, bagaimana seorang suami, istrinya sudah nggak bisa. Seorang Kristen yang menikah harus memiliki kasih agape itu, di mana kasih tanpa batas itu. Dan itu dibuktikan ketika masa-masa seperti ini. Ketika keduanya sudah tidak menarik, keduanya sudah tidak ada hubungan timbal balik. Saya heran, justru banyak perceraian itu di saat usianya menjelang 50 ke atas. Saya ada kasus, ya, seorang keluarga Kristen di menjelang usianya belum terlalu tua, 60-an. Istrinya sudah pakai tongkat karena kegemukan. Ya, nggak bisa jalan. Suaminya kena stroke paru, harus pakai tongkat. Hidup berdua. Ketika hidup berdua, yang satu sakit dan satunya juga sakit. Wah, ini masalah. Ribut terus, yang suami nuntut ini kan nggak bisa nolong, nggak bisa beres semuanya. Sehingga diputuskan pisah. Secara hukum nggak cerai, tapi ini pisah. Si suami ikut anaknya yang di Madiun. Si istri ikut anaknya yang jadi dokter yang ada di Jombang. Pisah sampai meninggal. Mengapa demikian? Tidak ada kasih yang agape. Mereka menuntut ini. Waduh, di saat usia tua harusnya bisa melayani ini dan itu. Tetapi kalau orang memiliki kasih agape sampai usia pernikahan 50 tahun, tidak nuntut apa-apa. Paling-paling ya, maaf ya, saya sudah nggak bisa membantu. Gitu. Tetapi bukan menjadi persoalan, mereka tetap bisa saling menopang, saling mendukung, saling menyadari akan kekurangannya. Justru inilah yang diperkenalkan oleh Rasul Paulus, betapa tingginya, betapa lebarnya, betapa panjangnya, betapa dalamnya kasih setia Tuhan itu. Ini ibarat kita ketika kita berjalan di dalam suatu tanah yang begitu luas. Waduh, kita ini cuma kecil banget ya. Kita ini nggak ada apa-apanya sebenarnya. Dibandingkan dengan dunia yang begitu luas ini. Kita ini nggak ada apa-apanya. Kita ini cuma kecil banget. Kita ini cuma, debu saja. Dengan kita menyadari kasih agape yang begitu luas itu, justru menyebabkan keterbatasan kita. Justru menyebabkan bahwa kita ini adalah orang yang rapuh. Justru menyadarkan kita ini bagaimana toh? Waduh, saya ini sebenarnya orang yang berdosa yang harus mati. Oleh karena dosa dan pelanggaran saya. Itu seharusnya. Ketika seseorang melihat, memahami kasih Tuhan yang begitu luas itu, maka orang tersebut akan memahami bahwa
di tengah-tengah keterbatasannya itu, dia melihat sesuatu kebesaran yang begitu luar biasa, dan itu dipancarkan, ditampilkan oleh Rasul Paulus ketika menulis surat ini pribadinya sendiri dalam penjara. Semua dilakukan untuk jemaat. Dan Rasul Paulus menyadari sekalipun hidupnya harus menanggung itu, tetapi Rasul Paulus dalam pernyataannya, aku orang yang paling hina. Jika dibandingkan dengan kasih Tuhan yang besar itu, maka segala penderitaan ini tidak ada apa-apanya. Saya belajar banyak bagaimana keungkapan hati dari seorang gembala kepada anak-anaknya. Maaf Ibu Hen, saya menyoroti ketika Ibu Hen ini berdoa untuk jemaat. Loh, bukan hanya sekedar berdoa. Saya melihat ada sesuatu kekuatan, ya benar sungguh-sungguh. Yang kesungguhan harapan, apalagi mendoakan jemaat yang sakit. Jadi Bapak Ibu yang sering ikut Zoom, kadang-kadang Bu Hen berdoa untuk jemaat Tuhan yang sakit bagaimana. Itu bukan hanya sekedar doa, tetapi saya melihat suatu ekspresi yang terdengar dalam doa-doanya itu adalah doa-doa yang penuh kasih. Secara materi mungkin tidak bisa ngasih, bantu. Ada jemaat yang sakit, mungkin tidak bisa membantu, nolong, biaya operasi, tidak bisa. Wong penditoi nggak ada duit. Sebagian besar pendeta-pendeta di GIA itu nggak punya duit. Kita cuma terbatas kalau hidup hari ini oleh karena kemurahan Tuhan. Jadi ketika jemaat nuntut, kok saya nggak didukung gereja? Bukan. Lihat kasih itu. Dan ini ditampilkan Rasul Paulus. Ya mungkin secara finansial Rasul Paulus tidak bisa mendukung jemaat itu. Tetapi apa yang telah diberikan kasih itu sangat besar sekali. Dan itu hanya bisa ketika jemaat itu mengenal Kristus yang benar. Karena kasih itu hanya bisa dikerjakan melalui karya Roh Kudus. Kasih itu bisa dikerjakan melalui karya Roh Kudus. Dan oleh sebab itu Roh Kudus itu memampukan, memberikan kekuatan kepada kita untuk kita bisa menerima kasih itu. Sehingga boleh saya katakan, hanya orang-orang yang didiami Tuhan saja, mereka yang mampu memahami dan mengenal kasih itu, kasih yang besar itu. Di luar sana tidak mungkin mereka bisa memahami itu. Kalau orang-orang Kristen mereka memiliki pengenalan kepada Tuhan tidak benar, mereka juga tidak mungkin dia bisa memahami kasih yang besar itu. Dan efeknya ya ketika ada masalah sedikit lempang. Tetapi ketika kita bisa mengizinkan Tuhan tinggal dalam hati kita dan Roh Kudus memampukan kita, istilah yang diberikan Rasul Paulus untuk kita adalah bahwa berakar dan berdasar dalam kasih itu. Ini suatu istilah pertanian dan bangunan, arsitek. Bagaimana bahwa seseorang yang tinggal di dalam Tuhan itu adalah mereka berakar dan berdasar di dalam kasih. Istilah pertanian ini adalah bahwa akar itu tidak akan berfungsi dengan baik ketika tidak ada batang, tidak ada daun, tidak bisa berbuah. Demikian juga dasar atau pondasi tidak akan berfungsi maksimal ketika tidak ada bangunan yang di atasnya. Jadi ini berbicara kepada suatu tindakan yang bukan hanya sekedar teori yang sudah kita kenal, sudah titik di situ, tetapi ini berbicara mengenai suatu proses. Dan proses inilah yang seringkali menghambat kehidupan kita untuk memahami itu. Oleh sebab itu sekali lagi Rasul Paulus, jangan sampai kita ini tawar hati.
Jangan sampai kita ini menjadi orang yang datar tawar ya. Sepertinya ya nggak ada apa-apa. Ya ke gereja, duduk-duduk seperti itu. Saya nggak tahu, ya. Ketika saya melihat jemaat Tuhan, ketika memuji Tuhan tadi, wah pemimpin pujiannya heboh, nggak karuan. Tapi satu lagi jemaatnya, ya kalem. Kemungkinan, spiritnya bukan di situ. Ya, coba nanti dicoba pakai lagu himn semua, atau mungkin dengan lagu himne itu bisa semangat. Dicoba aja. Kemarin saya juga melihat, ku kan terbang. Seharusnya lagu itu kan bisa, tapi jemaatnya enggak. Tenang gitu. Tetapi bukan itu yang saya soroti. Sebenarnya. Ya soroti saya takut. Bahwa apa yang kita lakukan di gereja ini adalah disertai dengan hati yang tawar. Pokoknya di gereja, pokoknya muncul absen. Gitu. Tetapi kita tidak paham apa hakikatnya kita datang di sini seperti itu. Ya kita menyembah Tuhan. Ya semua tahu kalau ke gereja itu menyembah Tuhan. Tetapi kan ada sesuatu yang lebih daripada sekedar kegiatan-kegiatan yang bersifat peribadatan itu. Jadi ketika kita memahami kasih yang begitu besar di dalam Kristus, dalam pengenalan Kristus yang besar itu, kita menyadari ketika kita didiami oleh Tuhan itu, maka kita bisa mengenal itu. Dan itu akan berekspresi dalam setiap kehidupan kita, Bapak Ibu, sehingga bahwa kasih itu ketika kita mengenal melalui karya Roh Kudus itu, bahwa kasih yang besar itu bisa kita mengenalnya melalui tindakan praktikal kita. Tentunya kepada senior-senior ya, Bapak Ibu yang Pak Yakub, Pak Arthur, Pak Yan, siapa yang sempat? Banyak yang sempat. Bagaimana dalam keluarga itu? Ketika mengungkapkan kasih itu, apakah cukup sekedar aku cinta kamu? Selesai. Enggak kan? Oh, I love you. Tapi tidak pernah berbuat apa-apa. Suatu saat ada kasus aneh, Bapak Ibu. Ada kasus aneh yang saya temukan. Ada persoalan di dalam jemaat itu gara-gara media sosial. Ketika ada media sosial, keluarga ini, suaminya, dia menemukan teman SMA. Dan itu pacarnya dulu maksudnya, bekas pacar, mantannya dulu. Wah dia ketemu. Nah, si suaminya ini sebenarnya dia ingin menjaga hubungan dengan istrinya. Guys, HP-ku goren, pakai HP-ku. Pokoknya aku nggak pernah. Nah, suatu saat setiap main chat itu sebenarnya istrinya. Istrinya cari info, ya gitu. Terus akhirnya terbuka sesuatu persoalan. Entah apa yang dibicarakan oleh kedua wanita ini, karena ini kan HP kan, enggak tahu bahwa yang bicara, yang main chat itu istrinya dan mantan pacarnya itu. Karena karena suaminya percaya kepada istrinya, pokoknya menjaga hubungan kan. Kan. Terbongkarlah si mantan pacarnya ini mengakui bahwa dia sudah bukan hanya sekedar pacaran, gitu loh. Waktu SMA itu bukan hanya sekedar pacaran, tetapi lebih daripada itu. Wah, korek-korek, emosi. Ya, istrinya itu emosi dan kemudian dia memutuskan hubungan dengan si yang baru ditemui itu, mantan pacarnya suaminya itu, dan meluapkan emosinya kepada suaminya. Permasalahannya sepele gini. Kamu ternyata tuh sudah tidak berjaga ya, gitu. Bagi suaminya, ya mungkin itu masalah lalu, nggak perlu diungkapkan. Yang penting kan cinta, yang penting kan kasih saat ini.
Istrinya nggak terima. Istrinya nggak terima. Pokoknya nggak terima, marah, betul marah. Ketika marah itu, apa yang dituntut oleh istri ini? Ini sesuatu yang nggak masuk akal, Bapak Ibu. Dan ini kisah nyata. Pokoknya balik ini perawanku. Gitu. Oh, belum masuk akal, dia pernikahan sudah 5 tahun lebih, meminta kembalikan perawannya. Hamba Tuhan nggak bisa menyelesaikan ini, Bapak Ibu. Bagaimana dia nuntut kembalikan perawannya? Aku dulu perawan, masa kamu nggak perjaka? Nggak bisa. Marah, emosi, ribut, dan sebagainya. Padahal si suami ini entah melakukan atau enggak, tetapi yang jelas suami itu cinta kepada istrinya. Akhirnya dari peristiwa itu, ketika ada konseling pernikahan, ini menjadi sesuatu yang bisa saya tanyakan. Dan kesepakatan gereja kita, Bapak Ibu, kalau jemaat belum tahu, ya, kesepakatan gereja kita, gereja Isa Al-Masih, syarat untuk diberkati dalam pernikahan kudus adalah dua-duanya harus kudus. Misalnya, yang satu perawan, yang satu tidak berjaka atau sudah berhubungan dengan yang lain, tidak bisa diberkati. Gitu. Atau sebaliknya, atau kedua-duanya, entah dengan siapapun. Gitu. Tetapi bagusnya jemaat nggak ada yang tahu, karena ini merupakan sesuatu kode etik dari gembala. Itu nggak mungkin diumumkan. Ini kita akan melangsungkan pernikahan yang satu perawan dan satu tidak berjaga. Nggak mungkin kan? Jadi ini cukup selesai ketika konseling pranikah, karena ini akan menjadi suatu persoalan ternyata. Dan apa yang terjadi ketika permasalahan itu muncul, perawan kok kembali, ini tidak mungkin. Akhirnya si wanita itu pergi. Berbulan-bulan pergi. Berbulan-bulan peristiwa masalah, nggak ada selesainya, gembala juga nggak bisa menyelesaikan, pendeta nggak bisa menyelesaikan, pergi, minggat. Apa yang dilakukan oleh si suami ini? Disitulah kesempatan untuk membuktikan akan kasih itu. Carilah temu, nggak jauh, nggak jauh, cuma di kota lain, di tempat saudaranya. Itu biasanya kalau wanita yang masih baik itu biasanya perginya nggak jauh, tempat saudaranya. Itu saya ambil istrimu, saya bilang. Ambil, kemudian sambil mengatakan, ketika kau pergi, aku nggak bisa makan. Gitu. Entah tahu bisa makan sungguhan atau enggak, itu laki-laki itu jangan terlalu dihiraukan. Ya mungkin makan cobaan nggak seperti biasanya. Aku nggak bisa makan. Si istrinya sama. Gitu. Akhirnya dari peristiwa itu ketika dia ada jarak beberapa hari itu muncul suatu kerinduan. Ternyata masalah itu bisa diselesaikan dengan bukti benar-benar bahwa suaminya itu mencarinya. Dan itu cukup. Cukup, nggak usah dikembalikan perawannya, cukup. Dia itu masalah itu selesai sampai sekarang. Betapa bahwa kita ini memerlukan suatu bukti-bukti dalam kasih itu. Dan inilah sebenarnya yang menjadi pokok utama pembahasan ini. Bagaimana kita bisa menerima, memahami kasih yang besar itu dengan praktikal kita. Dan oleh sebab itu Rasul Paulus mengatakan ini bukan ditujukan kepada pribadi satu jemaat, tetapi ini diberikan kepada seluruh jemaat di Efesus. Oleh sebab itu kata-katanya kamu, supaya kamu. Ini berbicara jamak. Alkitab kita, kalau kita menemukan kata kamu itu berbicara jamak. Kalau engkau itu baru pribadi. Ini berbicara kepada jemaat. Dan mengapa ini penting banget, Bapak Ibu? Penting banget. Satu generasi setelah Rasul Paulus menulis surat ini, 35-an tahun 95-an kalau kurang lebih. Ketika Tuhan menegur jemaat di Efesus, apa yang Tuhan tegur? Bahwa aku menegur kamu karena kamu telah meninggalkan kasihmu yang mula-mula. Semuanya baik.
Kesetiaannya kepada Tuhan baik, rela menderita. Bagaimana ketika menanggapi nabi-nabi palsu, siap, jemaat siap. Secara teologi bagus banget, pemahaman teologianya bagus sekali. Kerelaannya dalam berkorban, dalam menderita, oke. Tetapi jemaat itu telah kehilangan kasih yang mula-mula. Kasih mula-mula itu cinta pertama. Suatu spirit, suatu gairah yang muncul di dalam kekristenan oleh karena kita memahami kasih Kristus yang besar itu adalah ketika kita mampu untuk mempraktekkan kasih itu dalam hubungannya dengan sesama. Tentunya dimulai dari keluarga. Banyak orang Kristen, sudah menikah lama, atau mungkin hubungan ayah dan anak, mereka bisa terkendala. Beberapa waktu yang lalu kaum pria dibahas bagaimana dampak sosial media. Ya mungkin mereka kumpul bersama-sama. Tetapi bagaimana bahwa pengorbanan itu sudah hilang. Bukan pengorbanan uang. Seringkali orang tua cukup memberikan ini dan itu kepada anaknya, selesai. Tetapi pengorbanan waktunya nggak ada. Semuanya saling punya waktu sendiri-sendiri. Anak mojok di sana, ibu punya mojok di sana, suami mojok di sana. Nggak ada yang mau mengalah. Ini penting banget ini, masih drama Korea ini. Orang tuanya main game di sana. Gak ada yang sama waktu untuk mengalah. Kembali. Kepada kasih yang mula-mula, kasih yang begitu menggairahkan. Dan oleh sebab itu, ketika kita dalam berjemaat pun sebenarnya, kita tidak cukup loh duduk, datang duduk seperti itu, nanti pulang, udah pulang, gak tahu sekitarnya siapa. Dan menjadi anehnya, orang seneng beribadah seperti itu. Mereka masuk dalam gereja yang besar tanpa kenal satu dengan yang lainnya. Ya mungkin kalau tidak kenal, dia nanti kalau berbuat jahat di jalan, nanti tidak ada yang tahu, mungkin. Tapi ya enggak. Tetapi hakikat dari persekutuan kita tidak ada. Bahwa kita kumpul pada hari ini, bukan hanya sekedar kumpul menyanyi, belajar firman Tuhan dan selesai, bukan. Tetapi bagaimana bahwa hubungan kita ini, kasih kita ungkapkan seperti kita ini memiliki kasih yang mula-mula. Ada suatu gairah, ada sesuatu semangat satu dengan yang lainnya. Banyak orang hilang justru di gereja. Banyak anak hilang justru di dalam tengah-tengah keluarga mereka. Bukan berarti tidak ada orang tua. Bukan berarti di gereja tidak ada temannya. Ada. Tetapi semua punya kepentingannya sendiri-sendiri. Datang, pulang. Tanpa peduli si A, si B. Kanan kirinya siapa tidak tahu. Apa yang dilakukan tidak tahu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi hati Rasul Paulus untuk jemaat Tuhan adalah bagaimana masing-masing kita memiliki suatu persekutuan, bukan hanya sekedar kumpul, tetapi bagaimana bahwa praktikal kasih itu dinyatakan. Dengan kita memahami seseorang dengan yang lainnya, kita bisa melihat betapa besarnya kasih Tuhan itu. Karena tidak mungkin bahwa kasih Tuhan itu kita pakai untuk diri kita sendiri.
Kalau semua hanya kita untuk pakai diri sendiri, kita hanya terbatas sampai di situ. Bapak Gembala kita, Bapak Hen, dalam usianya yang ke-80. Ini bukan usia yang muda. Kesehatannya menurun, kurang. Harus memikirkan jemaat. Semua dilakukan untuk kita. Semua boleh terjadi oleh karena anugerah Tuhan. Secara manusia nggak mampu. Udah lah, usia 80 ya penting pensiun aja. Udah. Sudah waktunya istirahat. Enggak. Yang ditanamkan kepada jemaat adalah bagaimana kasih itu. Kasih yang besar itu. Yang tidak terukur dan tidak terbatasi oleh keberadaan materi. Tetapi bagaimana ekspresi kasih itu dinyatakan. Saya setiap gereja di Mundu Sewu, setiap minggu terakhir itu makan bersama. Sebenarnya tujuan saya cuma satu, supaya masing-masing bisa memahami. Ya, bisa memahami, bisa mengenal, bisa akrab, gitu. Saling ada kepedulian, tanpa batas, gitu. Kalau kasih agape itu kan tanpa batas. Nggak peduli, sampingnya itu peduli dengan kita atau tidak, nggak peduli, yang penting kita mengasihi. Nggak peduli yang sampingnya itu bencek nih, nggak peduli, tetap kita kasih. Kalau itu muncul dalam gereja Tuhan, maka ini akan menjadi suatu kekuatan yang begitu luar biasa. Mengenal kasih Kristus bisa terjadi ketika kita mau untuk mempraktekannya. Karena pengenalan ini adalah bukan berbicara teori, tetapi berbicara praktikal. Sebagaimana Rasul Paulus sudah mengalaminya dan diberikan kepada jemaat Tuhan pada waktu itu, dengan harapan jemaat Tuhan tidak hanya cukup berhenti menjadi orang yang setia, duduk di gereja pulang, duduk di gereja pulang, tetapi sebagai jemaat juga bisa mengekspresikan kasihnya itu kepada sesama. Sehingga dengan harapannya, antar jemaat bisa saling menolong satu dengan yang lainnya. Tanpa pamrih, tanpa imbalan. Gitu loh. Wah, dulu kamu besuki, aku besuk kamu. Sekarang aku sakit, kamu nggak besuki. Nggak pureh itu. Kasih agape itu nggak seperti itu. Entah kembali atau tidak, nggak peduli. Nggak banyak tuntutan. Saya belajar juga dari Pak Yul. Udah lama loh ditinggal istrinya. Tetapi bagaimana mengekspresikan kasihnya? Tentunya masih mengingat masa-masa bersama dengan ibu ya Pak Yul ya. Kemudian melihat anak. Tuh, saya paham. Ketika masih ada ibu beda. Sekarang harus sendiri. Satu-satunya harapan adalah ketika anak itu berhasil. Yang menjadi hiburannya saat ini adalah bagaimana menuntaskan tugas-tugas dalam keluarga itu. Dan anaknya menjadi sesuatu yang berhasil. Paling tidak ada standar-standar yang sesuai dengan keteladanan orang tuanya. Harapan gembala jemaat di tempat ini juga demikian. Bagaimana bahwa jemaat masing-masing, marilah kita melihat satu dengan yang lainnya. Atau mungkin ada yang tidak kenal, yang hadir saat ini? Satu dengan yang lainnya. Ya mungkin jauh ya tempatnya. Tetapi sekarang kan jauh, itu bukan menjadi persoalan. Bagaimana ketika ada yang sakit? Hei, bagaimana? Doakan ya. Seberapa banyak di antara kita yang peduli dengan yang lain?
Ketika kita di gereja dan kita melihat, loh teman saya nggak ada, mana ya? Oh ini nggak datang. Adakah kita juga punya kepedulian? Kenapa ya nggak datang? Kenapa nggak hadir? Ataukah kita, yang penting aku bisa gereja, entah yang lain nggak gereja, bukan urusan saya. Saya nggak tahu, di kota saya bukan orang kota, Bapak Ibu. Saya pernah melihat di suatu tempat, gereja penuh dengan mobil. Dan saya melihat dengan mata kepala sendiri, isinya cuma 1, 2. Di lain sisi masih ada jemaat-jemaat yang naik angkot. Bukan jemaat sini. Apakah tidak ada ya yang tergerak? Dekat dengan aku ya, tunggu di sana. Gitu. Sejauh itukah keberadaan gereja? Kalau itu terjadi, maka akan muncul seperti jemaat Efesus ditegur oleh Tuhan. Kamu telah kehilangan kasihmu yang mula-mula, dan betapa jauhnya engkau telah jatuh. Tentu kita tidak mau jatuh dengan keberadaan kita yang tetap di gereja. Tetapi bagaimana bahwa kita akan memahami kasih yang begitu luas, begitu besar, itu bisa kita ekspresikan dalam setiap kehidupan kita. Dan itu juga akan menjadikan kekuatan untuk kita. Karena ini yang menjadi kebanggaan Rasul Paulus, menjadi kekuatan Rasul Paulus ketika ada jemaat Tuhan itu yang dia hidup dalam kasih, memahami kasih yang besar itu. Itu juga kekuatan gembala di tempat ini. Ketika melihat jemaatnya setia, satu dengan yang lainnya rukun, itu senang. Tetapi ketika melihat satunya enggak cocok, ya. Ketika ada yang satunya datang pagi, datang pagi, enggak jadi aku, datangnya sore. Itu ada loh seperti itu. Jadi ketika kalau dia datang ke gereja, saya enggak. Kok gitu, kok dipelihara? Kalau kualitasnya seperti itu, berarti dia belum bisa memahami kasih Tuhan yang begitu besar, begitu luar biasa itu. Mereka belum mengenal, dan dia belum bisa mempraktekannya. Dan kemungkinan dia masih jauh daripada Tuhan. Mari, melalui renungan kita pada pagi hari ini, kita bisa memahami kasih Tuhan yang besar itu. Dan tidak bisa kita peroleh melalui kita membaca buku atau seminar. Tetapi ini kita bisa lakukan, kita bisa peroleh ketika kita mengizinkan Tuhan tinggal dalam kehidupan kita, Roh Kudus memimpin dalam kehidupan kita, dan kita berusaha untuk mempraktekannya kepada yang lain. Dan saya rindu nantinya tidak ada orang yang gep-gepan ya merasa ini, merasa itu gitu. Tetapi semua satu, tanpa harus dibatasi dengan kekayaan kita, status kita, semua adalah saudara. Semua adalah tanggung jawab kita. Ketika yang satunya lemah, ada yang kuat yang mendukungnya. Ketika ada sesuatu yang lainnya salah, ada yang menegurnya. Dan itulah jemaat Tuhan. Jadi semua beban itu bukan ke gembala, tetapi bagaimana satu lain dengan jemaat, satu dengan yang lainnya saling mendukung, dan tentunya dengan kasih yang besar. Kasih yang begitu luar biasa, kasih yang panjang lebar dan tidak terukur itu dibandingkan dengan kita jauh banget. Dan kalau kita sudah masuk di situ, tidak mungkin kita kekurangan kasih itu. Terus akan berlimpah, akan berlimpah. Saya sendiri bukan berarti bahwa saya nggak ada masalah, Bapak Ibu. Saya ada masalah juga. Tetapi ketika saya ada masalah, ketika saya melihat kasih Tuhan yang besar itu, saya bisa kuat. Tidak harus masalah itu selesai. Tidak harus saya punya uang yang banyak. Tidak harus mungkin orang yang sakit itu selesai sakit. Tidak harus. Tetapi begitu dia melihat kasih itu, dan dia kuat, dia mampu untuk menghadapinya. Dan inilah yang diharapkan oleh kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Bila kita dimampukan, kita memiliki, memahami, mengenal kasih yang sangat besar itu. Tuhan memberkati kita semua. Kita dudukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur hamba-Mu yang terbatas
dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Tetapi biarlah kebenaran firman-Mu yang telah kami sampaikan bekerja dalam setiap kehidupan jemaat Tuhan di tempat ini. Karena ini merupakan isi hati Tuhan. Di mana supaya kami memiliki kasih, bukan hanya sekedar kasih yang tersimpan dalam pemikiran, tetapi kasih yang mampu untuk kami ekspresikan. Betapa besarnya, betapa lebarnya, betapa panjangnya, betapa dalamnya kasih setia Tuhan itu. Sehingga dengan demikian umat-umat-Mu di tempat ini menjadi umat-umat Tuhan yang terus bertumbuh. Tidak hanya berakar, tidak hanya cukup di dalam dasar, tetapi di atasnya tumbuh. Di atasnya terbangun satu dengan yang lainnya. Sehingga menjadi sesuatu yang saling memperlengkapi. Sehingga bagaimana kami berjemaat di tempat ini berguna untuk kerajaan Tuhan, untuk sesama kami. Berkati kami semua Tuhan, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Ini yang bisa kami berikan. Mohon maaf agak kepanjangan dikit Bapak Ibu. Waktu dan tempat kami serahkan kepada yang berkenan. Kita akan segera masuki perjamuan kudus. Kita bersyukur boleh mendengar akan kasih yang Tuhan anugerahkan buat kita semua. Sebentar kita akan makan tubuh dan darah Kristus. Biar kita mengerti bahwa hubungan di antara kita adalah karena kasih Kristus. Kita akan makan tubuh dan darah Kristus. Mari kita minta kepada Tuhan supaya Tuhan koreksi kita. Supaya apa yang harus diperbaiki kita selesaikan di dalam kasih dari Kristus. Kita rindu untuk tetap menjadi kuat dalam Kristus. Mari kita tundukkan kepala. Bapa, terima kasih Tuhan. Firman-Mu jelas mendasari kami Tuhan. Untuk sebentar akan makan tubuh dan darah-Mu. Tetapi kami tidak akan layak jika kasih Kristus itu tidak mengalir di dalam kami. Dan kami alirkan kepada seluruh jemaat. Sehingga kami boleh Tuhan menikmati kasih itu. Apa yang ada. Mungkin di antara kami ada persoalan, ada sakit hati. Biar Tuhan ampuni. Karena kasih-Mu mengajar kami untuk mengasihi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan makan tubuh dan darah. Ampuni kami Tuhan. Layakkan kami. Sebentar kami akan makan tubuh dan darah. Dengan hati yang telah dikuduskan oleh kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkati perjamuan kudus ini Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya undang pelayan perjamuan kudus untuk maju ke depan. Silakan. Silakan, siapa yang membantu Pak Aziz, silakan Pak Aziz. Pak Aziz. Mari kita bersama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa bersama. Kembali kami mengucap syukur padamu ya Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kami akan mengadakan perjamuan kudus untuk mengingatkan kami akan karyamu yang terbesar di dunia ini Tuhan. Kau telah rela, sengsara dan mati kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami makan tubuh dan darah-Mu, kiranya Tuhan sucikan hati dan pikiran kami, agar kami layak untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Inilah tubuh dan darah Kristus yang sudah dipecah-pecahkan di atas bukit Golgota untuk ampunan dosa kita. Sebentar akan dibagikan dan kita akan makan bersama. Bagikan tubuh dan darah Kristus.
kita angkat roti ini dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-pecahkannya dan berkata, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Kita angkat cawan ini. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya. Ingat, jadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Boleh saya minta Pak Haryanto berdoa, tolong berikan musiknya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan Tuhan telah menaungi kami semua. Dan kami juga selalu memuji, memuliakan kemuliaan-Mu Tuhan. Karena itu biarlah perjamuan ini menjadi satu kesungguhan, ketulusan hati kami untuk bertobat. Sehingga biarlah Tuhan dengan kasih sayang-Nya luar biasa menyentuh dan mengampuni dosa-dosa kami. Kami percaya Tuhan, kami lemah, kami tidak mampu. Karena Tuhan sendiri yang menyempurnakan, yang memampukan. Biarlah Tuhan yang memelihara kami, menjaga kami. Sekarang kami siap untuk terus hidup baru dalam arti kami berusaha tidak berdosa dan tidak mau berdosa. Karena Tuhan mampukan kami untuk ini dan mampukan Roh Kudus bersama-sama dengan kita semua dan berkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Silakan duduk. Gelas-gelas akan dikumpulkan. Silakan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sangat bersyukur Tuhan dan terima kasih atas cinta, penyertaan, pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, kini saatnya kami akan memberikan persembahan. Biarlah persembahan ini menjadi korban yang berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Kami memberi sebagaimana berkat yang Engkau limpahkan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu, Engkau sertai, Engkau pimpin. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Mari kita nyanyikan satu pujian seperti kasih. Pakai aku untuk memberitakan kabar baik bahwa Engkau mengasihi mereka. Tuntun aku untuk seluruh hati, mengasihi, melayani, juga memberi. Kemanapun Kau ingin ku pergi, ku mau selalu dengarkan-Mu. Jadikan-ku terang yang bercahaya di tengah cahaya dunia.
kasihku seperti kasihmu. Ku rindu melihat kemenangan yang besar untuk generasiku. Mari kita katakan, jadikanku terang, jadikanku terang yang bercahaya di tengah cahaya dunia yang tak pudar. Oh, oh, jadikan kasihku seperti kasihmu. Ku rindu melihat kemenangan yang besar untuk generasiku. Jadikanku terang yang bercahaya di tengah cahaya dunia yang tak pudar. Oh, oh, jadikan kasihku seperti kasihmu. Ku rindu melihat kemenangan. Saya mengajak kita untuk berdiri. Untuk generasiku. Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Kami boleh bawa Tuhan apa yang menjadi milikmu, kami kembalikan kepadamu. Dan kami bawa juga Tuhan korban persembahan, supaya kami boleh menyampaikannya dengan rasa syukur yang besar. Karena Engkau sudah memelihara kami di dalam anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Di tengah-tengah keadaan yang tidak baik, tetapi Engkau tetap baik Tuhan. Engkau tetap memenuhi kebutuhan kami. Kami bersyukur untuk itu Tuhan. Bapa, kami anak-anak berterima kasih kepada Tuhan. Oleh karena orang tua kami Tuhan, ayah, ibu, telah bekerja keras untuk kami keluarganya, supaya kami dapat terpelihara dengan baik, boleh belajar, boleh sekolah, dan kami boleh hidup layak karena orang tua kami yang telah memelihara kami anak-anaknya dengan baik. Terima kasih Tuhan untuk papa, mama yang sudah bekerja buat kami. Berkati papa, mama, ibu, bapak dengan tubuh yang sehat, dengan semangat yang dari Tuhan, dan juga dengan kesabaran. Di tengah-tengah keadaan yang sulit, papa, mama sudah berjuang dengan keras buat kami keluarganya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk orang tua kami. Peliharakan orang tua kami supaya tetap sehat dan tetap kuat. Kami juga Tuhan, para orang tua, bersyukur kepadamu untuk anak-anak kami Tuhan, yang sudah bisa memeliharakan keluarganya dengan baik, menjaganya dengan baik, mengurusnya dengan baik. Apa yang menjadi milikmu dikembalikannya. Dan juga anak-anaknya terpelihara dengan baik. Terima kasih untuk anak-anak kami Tuhan, yang Tuhan anugerahi berkat-Mu. Terima kasih juga untuk anak-anak kami, yang mengingat kami orang tuanya.
Anak-anak kami memperhatikan kami orang tuanya. Sehingga kami dapat hidup layak. Karena anak-anak kami mempedulikan kami, Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk anak-anak kami. Berkati anak-anak kami dengan tubuh yang sehat, dengan tubuh yang kuat, dengan kesabaran dan akal budi dari Tuhan, untuk dapat mengelola keluarganya dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur untuk kami Tuhan yang sudah bekerja, yang sekarang Tuhan sedang mempersiapkan diri untuk berkeluarga. Tuhan, peliharakan akan kami. Tuhan, kami bawa apa yang menjadi milik-Mu kepadamu. Dan kami korbankan juga Tuhan, apa yang dapat kami berikan kepadamu. Tuhan, kami berdoa buat kami yang sedang mempersiapkan diri untuk bisa berkeluarga. Ada di antara kami yang belum mempunyai pasangan. Tolong Tuhan, berikan pasangan yang takut akan Tuhan. Pasangan yang Tuhan berkenan untuk mendapatkannya buat kami. Kami percaya Tuhan akan memberikannya. Tuhan, kami tahu bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan, tapi Tuhan tetap menyertai kami. Tuhan, kami berdoa juga pada saat ini untuk kami Tuhan, yang saat ini kami sudah bekerja, kami berkeluarga, kami Tuhan telah melakukan semua dengan baik. Tetapi Tuhan, kami membutuhkan pertolongan-Mu supaya ada pekerjaan yang cukup buat kami. Kalau kami Tuhan masih hidup di bawah standar, kami masih kekurangan, Tuhan, kami berdoa, kuatkan kami. Tolong supaya iman kami tetap teguh dan kami tetap mencari Engkau Tuhan. Kami tahu Tuhan buka jalan buat kami, memberikan berkat-Mu buat kami, supaya Tuhan rumah tangga kami terpelihara. Bagi kami yang belum mendapatkan pekerjaan, mari Tuhan bukakan jalan supaya kami dapat pekerjaan untuk dapat memelihara akan hidup kami dan masa depan kami. Kami percaya Tuhan tidak membiarkan kami, tetapi Tuhan juga menolong kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami menyerahkan seluruh jemaat di dalam tangan-Mu. Biar jemaat hidup di dalam kasih karunia Tuhan, supaya tetap dapat memeliharakan keluarganya dengan baik. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Bapa, kami berdoa buat jemaat yang sakit, biar Tuhan juga menjamahnya, Tuhan menyembuhkannya, bahwa di dalam nama Yesus ada kekuatan dan kesembuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Tuhan, kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, terima kasih. Pemimpin bagi negara kami sudah ada. Tuhan, kami berdoa, biarlah hikmat Tuhan terus memenuhi pemimpin bangsa kami, mengarahkan pemimpin bangsa, agar boleh mencari jalan keluar bersama dengan staf menteri dan juga Tuhan para anggota-anggota DPR
supaya anggota DPR takut akan Tuhan. Semua staf menteri takut akan Tuhan. Mengarahkan segala pemikirannya untuk kemajuan bangsa ini. Tolong Tuhan, supaya Indonesia tertolong. Indonesia dapat segera bangkit dari segala keterpurukannya. Tolong Tuhan, akan ekonomi bangsa, supaya boleh stabil Tuhan. Sehingga rakyat dapat hidup dengan damai. Dan Engkau memberikan Tuhan kesejahteraan buat rakyat Indonesia. Kami tahu Engkau menyertai bangsa kami. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Tolong setiap rencana dari pemerintah untuk mengatur bangsa ini supaya menjadi lebih baik. Tuhan tolong supaya semuanya dapat dilakukan dengan kekuatan dari Tuhan dan Tuhan yang mengarahkannya. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami meninggalkan tempat ini. Biarlah Tuhan menyertai kami. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami naikkan doa dan syukur kami. Haleluya. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan damai sejahtera. Sekarang pulanglah di dalam damai sejahtera dari Allah Bapa, di dalam kasih karunia dari Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, mulai saat ini sampai Yesus datang kembali. Silakan duduk dan doa terus.